Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Sulandari, mahasiswa ilmu gizi yang hari ini akan melakukan konseling terkait pertumbuhan anak. Nah, bagaimana nih Ibu kabarnya hari ini dan kabar anaknya juga? Ya, alhamdulillah baik Mbak, kabar saya. Ini saya lagi ngomong anak yang kedua sama di tempat kerja. Oke. Baik, terima kasih Ibu sudah datang hari ini. Kita akan membahas tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan anak supaya bisa mencegah masalah gizi sejak dini gitu. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah anaknya itu ditimbang setiap bulan di posyandu ya Ibu? Kebetulan karena anak saya di daycare dan setiap bulan ada posyandu, jadi setiap bulan ada rutin penimbangan. Oh, berarti rutin ditimbang setiap bulan. Terus bagaimana sih nafsu makan anak Ibu akhir-akhir ini? Apakah cukup, apakah kurang gitu? Mungkin nafsu makannya bisa dibilang cukup, tapi ini anaknya tuh lebih sering ngemil, tapi makan juga. Tapi makan nasinya nggak seberapa, tapi kalau lauk masih mau, tapi cuma nasinya aja. Oh, berarti kurang dalam makan nasi gitu. Nah, kalau semisal saat pengukuran kan pasti ada grafiknya nggih Ibu. Apakah Ibu pernah melihat grafik tersebut di KMS? Gak apa-apa. Grafiknya ya, jadi setiap posyandu nanti kita cocokkan di grafik KMS-nya, di buku pink-nya itu ya Mbak ya. Oh, berarti ada datanya gitu. Baik, dari informasi yang Ibu sampaikan, kita bisa melihat bahwasanya pemantauan pertumbuhan itu sangat penting untuk menjaga atau memastikan tumbuh kembang anak. Sedikit saya jelaskan terkait pemantauan pertumbuhan anak, yaitu baik, saya jelaskan sedikit terkait pemantauan pertumbuhan anak. Pemantauan pertumbuhan anak sendiri itu kegiatan mengukur berat badan, tinggi badan secara rutin untuk melihat apakah pertumbuhan anak tersebut sesuai dengan umurnya. Tujuannya sendiri itu apa sih? Supaya bisa mengetahui status gizi anak, lalu mendeteksi secara sejak dini terkait masalah gizi, dan juga menentukan tindakan tepat jika terindikasi masalah gizi. Nah, dalam pemantauannya sendiri ada beberapa indikator seperti tinggi badan, berat badan, dan indeks berat badan untuk umur, dan tinggi badan untuk umur, dan juga lain-lain. Sebagai contoh, kalau boleh tahu berat badan sama tinggi badan anaknya berapa nggak Ibu? Berat badannya sekitar 14,6, TB-nya sekitar 100 cm. Oke, kalau dihitung dalam berat badan ideal, anak Ibu seharusnya 16 kg, namun tidak apa-apa karena itu masih tergolong normal untuk umur 4 tahun dan berat badannya range 14 kg sampai 18 kg. Untuk tinggi badannya sendiri sudah masuk normal sih, 100 cm itu. Jangan lupa dilakukan pemantauan terus-menerus ya Ibu terkait pengukuran dan juga grafik di KMS itu. Pantau juga terkait naik turunnya berat badan setiap bulan supaya mengetahui permasalahan gizi. Pertumbuhan anak juga dipengaruhi oleh asupan makanan, penyakit infeksi, dan juga pola kebersihan. Gitu. Oke. Nah, tanda-tandanya sendiri juga diperhatikan, misalnya ada berat badan yang tidak naik selama 2-3 bulan, terus berat badannya juga turun, terlihat terlalu kurus maupun terlalu gemuk. Kalau ada tanda tersebut mungkin Ibu bisa langsung konsultasikan kepada dokter gitu. Peran Ibu juga penting dalam pertumbuhan anak, yaitu dengan memberikan makanan yang bergizi seimbang, mengatur pola makan, dan juga memberikan variasi makan yang beragam. Itu saran dari saya untuk kedepannya. Mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi ada yang ingin ditanyakan Ibu? Dari baby segitu dan tinggi segitu apa masuk gizi buruk ya Mbak ya? Kalau dari berat badan 14 kilo tadi itu udah masih normal sih Ibu, karena umur 4 tahun juga kan range-nya dari 14 kilo sampai 18 kilo, jadi masih bisa dikatakan normal.
gitu. Berarti kalau gizi buruk itu kalau kurang berat badannya. Nggih, kalau kurang dari 14 kilo. Nah, mungkin dari berat badan anaknya tersebut itu bisa ditambahi asupan makannya untuk bisa mencapai berat badan ideal. Itu sih. Kira-kira anaknya ditambahin apa ya Mbak ya buat menambah berat badan seperti itu? Apa kita harus banyak protein atau banyak karbohidrat gitu? Kalau untuk menambahkan asupan itu tergantung dengan tergantung dengan isi piringku yang dianjurkan Kemenkes gitu. Jadi nggak harus menambahkan karbohidratnya aja ataupun proteinnya aja, semuanya harus seimbang dalam satu piring tersebut. Apalagi tadi kan anaknya juga dapat sempat disinggung tidak makan nasi banyak gitu kan, bisa diganti dengan karbohidrat lain seperti kentang maupun jagung rebus sesuai selera anaknya gitu. Ya, makasih ya Mbak ya. Oke, saya juga terima kasih banyak Ibu sudah mengganggu waktunya. Semoga tadi itu ilmunya bermanfaat dan juga diterapkan di kehidupannya. Terima kasih.